نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari yang dibawakan oleh penulis berkaitan dengan hukmul qai' lis-sha'im, hukum muntah bagi orang yang berpuasa. Fal khulasah, kesimpulannya, al-qai' itu ada dua jenis. Yang pertama, muntah dengan disengaja. Muntah dengan disengaja. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Sebagian ada yang menyatakan muntah dengan disengaja membatalkan puasa. Ada yang mengatakan muntah dengan sengaja juga tidak membatalkan puasa karena hadis yang menyebutkan man istaqa'a fa'alaihi al-qadha. Ini hadis ma'lul. Yang dirojihkan, dikuatkan oleh penulis buku ini, muntah dengan sengaja tidak membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja tidak membatalkan puasa, alasannya li'adami thubuti dalilin yadullu 'alal iftar. Hadzal qaul marwiyun an Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Abi Hurairah wa Ikrimah wa Rabi'ah dan para ulama yang lainnya. Ini juga pendapat yang dirajihkan oleh Syekhuna Abdurrahman Ibnu Umar Ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullah. Adapun muntah tidak disengaja telah dinukilkan ijma' oleh Imam Ibnu Abdul Bar wal Khattabi wa Ibnu Hazm wal Baghawi wal Mardawi wal Aini wa akharun, bahwasanya muntah tanpa disengaja la yuftir as-saum, tidak membatalkan puasa. Kemudian hukmul hijama lis-shaim, hukum bekam bagi orang yang berpuasa. Di sini disebutkan ada dua pendapat ya. Al-qaulul awwal yuftir al-hajimu wal mahjum, yang membekam dan yang dibekam itu batal. Wa yajibu alaihima al-qadha, dan wajib bagi mereka berdua untuk mengqadha. Kalau yang dibekam itu ada darah yang dikeluarkan. Kalau yang membekam, di zaman dahulu bekamnya dengan cara disedot dengan mulut. Jadi ada alat sejenis tanduk ya, dijadikan kop, kemudian disedot dengan mulutnya. Nah, yang demikian ini mengkhawatirkan tertelan. Oleh karena didapati pada sebagian riwayat Rasul mengatakan kasbul hajjam khabith, profesi tukang bekam itu buruk. Di situ sisi istidlal buruknya dan bisa menyebabkan batal. Wa huwa qaulu Ali wa Atha ibn Abi Rabah wal Auza'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Thawr wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa Ibnu Munzir wa ghairihim, wa huwa ikhtiyar Ibnu Munzir wa Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim wa Ibnu Utsaimin. Ini adalah pendapatnya Ali, Atha bin Abi Rabah, Al-Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Abu Thawr, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Munzir. Ini juga ikhtiyarnya Al-Imam Ibnu Munzir, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Utsaimin. Qala al-Hafidz, ay al-Hafidz Ibnu Hajar,
Syadza Atha fa'ujabal kaffarah. Namun Atha telah bersendirian dalam hal ini karena beliau telah mewajibkan harus ada kaffarah. Dalam artian Atha mengatakan puasa itu batal plus ada kaffarah. Hujjatu hadzal qauli hadits Syaddad ibni Aus wa Tsauban radhiyallahu anhuma. Argumentasi mereka adalah hadis dari Syaddad ibni Aus, dari Tsauban radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aftaral hajim wal mahjum. Aftaral hajim wal mahjum. Ini hadis sebab asbabul wurud. Hadis ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati ada orang yang sedang berbekam. Dikomentari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam aftaral hajim wal mahjum. Wa kilahuma fi sahihil musnad li Syekhina al-Wadi'i. Hadis ini ada dalam kitab As-Sahihul Musnad karya Syekh Muqbil. Wa qad ja'al hadis an 18 sahabiyan. Hadis ini datang dari 18 sahabat. Qala Syekh Al-Albani fil Irwa, ai Irwaul Ghalil. Adapun Nasbur Rayah itu karya Az-Zailai. Karya Az-Zailai namanya Nasbur Rayah. Qala Syekh Al-Albani fil Irwa illa anna turuq ila aktsarihim mu'allalah. Kata Syekh Al-Albani namun kebanyakan riwayat jalan-jalan yang menuju kebanyakan riwayat tersebut adalah mu'allalah. Maksudnya hadis ini kan yang sejenis seperti ini diriwayatkan dari 18 sahabat. Namun kebanyakan riwayatnya adalah mu'allalah. Itu maksud dari keterangan Syekh Al-Albani. Al-qaulu tsani. Pendapat yang kedua. Jelas ya? Difahami insyaallah. Fal khulasa, hadis yang pertama yang dibawakan aftaral hajim wal mahjum menunjukkan batalnya puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua. Al-hijama laysat mufattiratan wa huwa qaulu jumhur ahli ilmi min as-sahaba wa tabi'in wa man ba'dahum. Wa dzakarahu al-Hazimi fi an-nasikh wal mansukh an tis'atin minas sahabah. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan bekam tidak batalkan puasa. Ini pendapat dinukilkan sebagai pendapat jumhur dari kalangan sahabat tabi'in. Bahkan Al-Hazimi menukilkan riwayat atau menukilkan pendapat bekam tidak membatalkan puasa itu dinukilkan dari 19 sahabat. Hujjatu hadzal qaul. Argumentasi pendapat ini. Awalan hadits Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim. Wa ihtajama wa huwa shaim. Hadis Ibnu Abbas bahwasanya Rasul berbekam ketika beliau sedang berihram dan berbekam ketika beliau sedang berpuasa. Akhrajahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Wa akhraja Muslim qaulahu ihtajama wa huwa muhrim wa lam yukhrij qaulahu ihtajama wa huwa shaim. Anda perhatikan di sini yang punya buku. Hadis ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim fil Bukhari. Imam Muslim hanya mengeluarkan ihtajama wa huwa muhrim wa lam yukhrij ihtajama wa huwa shaim.
Faham? Qala Muhanna. Qala Muhanna. Saltu Ahmad an hadzal hadis. Lihat kata Muhanna. Aku bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadis ini. Laisa fihi shaimun. Tidak ada pada hadis ini penyebutan shaim. Innama huwa wa huwa muhrim. Kata Imam Ahmad, yang ada itu hanya dengan lafaz wa huwa muhrim. Tidak ada dengan lafaz wa huwa shaim. Jelas? Ini kalau dalam bab ilal, ini namanya illah, ya. Ada komentar dari ulama mutaqaddimin. Qala al-Hafidz fil Fath wal hadits sahihun la miryata fi. Hadis ini sahih. Tidak ada keraguan padanya. Qala Ibnu Abdul Barr wa ghairuhu fihi dalilun ala anna hadits aftar al-hajim wal mahjum mansukh. Sehingga al-Hafidz menempuh jalan nasikh wal mansukh. Katanya hadis aftar al-hajim wal mahjum itu mansukh. Kenapa? Li'annahu jaa fi ba'di turuhi anna dzalika kana fi hajjatil wada' wa sabaqa ila dzalika asy-Syafi'i. Karena Nabi SAW berbekam ketika beliau sedang ihram, dan beliau berbekam ketika sedang puasa, itu terjadi pada haji wada. Sedangkan aftar al-hajim wal mahjum itu lebih mutaqaddim kisahnya. Ini pendapat juga didahului oleh Imam Syafi'i. Wa qala dzakara al-Hazimi fi an-nasi wal mansukh hadits Shaddad wa Tsauban wal ikhtilaf fihima. Tsumma qala wa nasikhuhu. Kemudian Al-Hazimi ketika membawakan hadits Shaddad wa Tsauban yang lafadznya aftar al-hajim wal mahjum, dikatakan oleh Al-Hazimi wa nasikhuhu, dan hadis tersebut ada yang menasikhnya, menghapus hukumnya. Wa dzakara hadits Ibnu Abbas dengan lafaz ihtajaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim. Tsumma dzakara ma sayati ba'dahu hadits Anas wa hadits Abi Sa'id. Yang kedua, alasan yang kedua, hadis Anas, qala al-Bukhari. Hadis Anas dikatakan oleh Al-Bukhari, maksudnya argumentasi tentang hal ini. Ada hadis dari Anas bin Malik. Qala al-Bukhari, qala haddatsana Adam ibnu Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah Ibnu al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti. Qala sami'tu Thabit. Qala sami'tu Thabitan al-Bunani. Thabit Ibnu Aslam al-Bunani asbatun nas fi Anas bin Malik. Thabit Ibnu Aslam al-Bunani asbatun nas fi Anas ibn Malik. Qala suila Anas ibn Malik. Kata Thabit ibnu Aslam al-Bunani, beliau mengatakan Anas bin Malik pernah ditanya,
Akuntum takrahunal hijama lis-shaim? Apakah kalian tidak menyukai bekam bagi orang yang berpuasa? Qala la illa min ajli dha'fi. Tidak, kecuali kalau menyebabkan kelemahan. Wa zada syababa, dan syababa menambahkan haddatsana Syu'bah ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada tambahan ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ditanya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Hal takrahunal hijama lis-shaim fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Anas bin Malik, la illa min ajli dha'fi. Ketika disebutkan ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga mengandung makna apa? Marfu' hukman. Kemudian dalil yang ketiga. Jelas? Ya, ikhwan? Anas bin Malik mengatakan apa? Nahnu la naqra al-hijama illa min ajli dha'fi. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Abdurrahman ibnu Abi Lailah an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mubham. Ya, mubham. Namun kaidah apa? Jahalatus sahabi la tadur. Kemajhulan sahabi la tadur. Qal, apakah ada sahabat dari kalangan jin? Nah, jawabannya ada. Ada. Untuk bisa lihat, baca di kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar namanya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Beliau menyebutkan ada beberapa sahabi dari kalangan jin. Qal nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil hijama lis-shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bekam bagi orang yang berpuasa. Wa 'anil muwasalah wa lam yuharrimhuma. Juga Rasul melarang dari muwasalah, wisol. Namun beliau tidak mengharamkannya. Dilarang tapi tidak diharamkan. Ibqa'an ala ashabihi. Ya. Sebagai bentuk pembiaran terhadap para sahabat, ya. Jadi Rasul melarang namun tidak mengharamkan. Ini apa maknanya? Makruh ya, ikhwan, ya. Makruh. Sharifnya jelas. Akhrajahu Abu Dawud wa sanaduhu sahih. Ada ya, ikhwan, memang ada disebutkan di sebagian asar ada beberapa sahabat yang melakukan wisol, ya, yang melakukan wisol. Hukum wisol juga diperbincangkan di kalangan para ulama. Apakah wisol tersebut hukumnya haram atau tidak? Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Fal muhim yujad amalu ba'di sahabah annahum yuwasiluna as-shaum. Kemudian akhrajahu Abu Dawud wa sanaduhu sahih. Siapa nama Abu Dawud? Khalifah. Nama al-Imam Abu Dawud. Wa hadits Abi Sa'id Al-Khudri. Siapa nama Abu Sa'id Al-Khudri? Hah? Mandi. Lupa lagi. Abdul Razak. Di Arba'in Nawawi. Hah? Siapa nama Abu Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri? Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan. Wa hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, arkhasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijama lis-shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah terkait bekam bagi orang yang berpuasa. Akhrajahu Tabrani wa Daruqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga Imam Ad-Daruqutni. Wa qala kulluhum thiqat. Seluruhnya thiqat, yakni rijalus sanad. Wa ghairu mu'tamir yarwihi mauqufan.
seluruh rijal sanadnya thiqat kecuali Mu'tamir, dia meriwayatkan secara mauquf. Mu'tamir di sini Mu'tamir bin Sulaiman. Qala al-Hafidz rahimahullah fil Fath. Qala Ibnu Hazm. Al-Hafidz di sini Al-Hafidz siapa? Ibnu Hajar. Al-Fath ay Fathul Bari. Qala Ibnu Hazm, isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Fawajib al-akhdhu bihi, maka wajib mengambil hadis ini tadi. Lianna rukhsah inama takunu ba'dal azimah, karena rukhsah tersebut terjadi setelah adanya penekanan azimah. Fadalla ala naskhil fitr bil hijamah sawa'un kana hajiman au mahjuman, sehingga hadis ini menunjukkan akan terhapusnya batalnya puasa dengan sebab hijamah, baik yang membekam ataupun yang dibekam. Unzur Nasbur Rayah wal Irwa. Nasbur Rayah karya siapa? Az-Zailai. Wal Irwa karya Syekh Al-Albani. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah, fal hadits bihadhihi turuq sahihun la syakka fi wa huwa nassun fi an-nasakh fa wajaba al-akhdhu bihi kama sabaqa an Ibnu Hazmin. Hadis dengan jalan-jalan seperti ini derajatnya sahih, tidak ada keraguan padanya. Hadis ini merupakan nas yang jelas tentang penasahan, penghapusan hukum bahwasannya bekam membatalkan puasa, ya. Maka wajib untuk mengambil hadis ini, kata Al-Hafidz, kata Syekh Al-Albani. Kemudian hadits Anas, argumentasi yang berikutnya hadis Anas. Qala, Anas mengatakan, awal ma kurihatil hijama lis-shaim, pertama kali bekam itu tidak disukai bagi orang yang berpuasa. Anna Ja'far ibn Abi Thalib ihtajama wa huwa shaim, yaitu bahwasanya Ja'far pernah berbekam dalam kondisi sedang berpuasa. Famarra bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Ja'far bin Abi Thalib. Faqal, kata Rasul, aftara hadzani, kedua orang ini batal puasanya, yang membekam dan yang dibekam. Tsumma rakhasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijama lis-shaim. Kemudian Nabi SAW memberikan rukhsah bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Kapan Ja'far bin Abi Thalib ini meninggalnya? Saat kapan? Perang apa? Perang apa nih? Perang apa, Khalifah? Perang apa? Yang yakin? Mu'tah. Perang Mu'tah. Siapa saja yang meninggal gugur pada perang Mu'tah? Kalau antum ngantuk, ana juga ngantuk jujuran. Siapa saja yang meninggal pada perang Mu'tah? Ja'far ibn Abi Thalib. Kemudian Zaid ibn Harithah. Siapa lagi? Abdullah bin Rawahah. 3 orang ini sahabi yang meninggal pada perang Mu'tah, dan semuanya gugur. Mereka sebagai panglima yang membawa bendera
yang diamanahkan oleh Nabi SAW pada perang tersebut. Kemudian bendera diambil oleh Khalid bin Walid. Dengan taktiknya Khalid bin Walid bisa menyelamatkan kaum muslimin. Pertanyaannya, perang Mu'tah kaum muslimin menang atau kalah? Pertanyaannya, kaum muslimin menang atau kalah pada perang Mu'tah? Banyak yang tewas tapi panglima melawan Romawi itu. Apa alasan antum bilang menang? Tapi kan mundur. Karena melihat kondisi pasukan umat Islam itu tidak mendukung, tapi sudah mengusir. Hah? Sudah mengusir? Memang gitu Pak? Sehingga setahu anak kayaknya nggak lari itu pasukan Romawi itu. Pasukan Romawi itu nggak lari. Nggak lari mereka. Mereka cuma lihat dengan taktiknya Khalid bin Walid saja. Yang gugur di kaum muslimin itu banyak. Jawaban itu kurang tepat. Karena kaum Romawi tidak berani ngejar ketika Khalid bin Walid mundur. Masih kurang tepat. Jawabannya, di suatu jalsah di majelisnya Syekhuna Muhammad ibn Abdullah Bah Musa Abu Ammar hafizahullah ta'ala, terkait dengan perperangan, beliau menyebutkan perang Mu'tah dimenangkan oleh kaum muslimin. Nabi SAW mengatakan, fafathallahu ala yadaihi, Allah menangkan perang Mu'tah melalui perantaranya Khalid bin Walid. Apa sisi kemenangannya? Sisi kemenangan adalah Khalid bin Walid mampu menyelamatkan nyawa kaum muslimin, ya. Sehingga kemenangan itu bukan berarti kita bisa mengalahkan musuh. Tidak semata-mata maknanya seperti itu. Tapi kemenangan tersebut yang hakiki adalah bagaimana seseorang bisa menyelamatkan nyawa kaum muslimin, ya, menjaga darah kaum muslimin. Inilah kemenangan yang hakiki. Jadi bukan semata-mata mengalahkan, karena tujuan dari dakwah Nabi SAW bukan membunuh, tapi tujuan dari dakwah Nabi SAW adalah i'la kalimatillah. Dan tujuan dari perperangan yang terjadi di zaman Nabi SAW adalah i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membantai, membunuh kaum musyrikin, kaum kafirin. Sehingga apabila tujuan tersebut tercapai, maka itulah yang dimaksud dengan kemenangan. Pada waktu itu kalimat Allah Subhanahu wa taala tetap berjaya. Kaum muslimin walaupun ada yang gugur, namun Islam tetap berjaya dan Islam tetap dikatakan menang. Keberhasilan Khalid ibn Walid
adalah beliau bisa menarik pasukan diajak mundur. Nah, ini digolongkan sebagai kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin dengan perantara Khalid ibn Walid. Ini faedah yang disampaikan oleh Syekhuna Muhammad Ba Musa hafizahullah taala di jalsa sekitar 2 tahun yang lalu ya. Kemudian wa kana Anas yahtajimu wa huwa shaim. Dulu Anas bin Malik beliau pernah berbekam dalam kondisi beliau sedang berpuasa. Akhrajahu Dauraqutni, juga riwayat Dauraqutni. Wa qala aqibahu. Lalu Ad-Dauraqutni mengomentari setelah itu, kulluhum thiqat wa la a'lamu lahu illatan. Semuanya thiqat dan tidak aku kenal adanya illah. Wa ta'aqqabahu Ibnu Abdul Hadi fi Tanqih, dan komentari oleh Ibnu Abdul Hadi dalam kitab At-Tanqih, wa qala hadzal hadits ma'lulun bi'iddati ilalin thumma dzakaraha. Namun hadisnya Anas bin Malik ini ya dikatakan apa? Ma'lul, dengan berbagai macam illah. Namun ar-rajih wal qaul tsani, kata penulis buku ini Syekh Zaid Al-Usabi, ar-rajih adalah qaul tsani, pendapat yang kedua. Wa naqul kama qala Syafi'i, ya. Namun kita katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, fa in tawaqqa rajulun al-hijama kana ahabbu ilayya ihtiyatan. Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya seseorang menjaga diri dari berbekam, itu lebih aku cintai. Kai la ya'rid saumahu, supaya jangan sampai dia menghantarkan puasanya ke perkara-perkara yang tarik ulur dalam bab bekam ini tadi, yakni dhaf, supaya jangan sampai dia menghantarkan puasanya kepada kelemahan. Wa qala Syaukani, ini ada komentar bagus dari Al-Imam Asy-Syaukani. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala beliau mengatakan, fayujma'u bainal ahadits, maka dikompromikan hadis-hadis tersebut, bi anal hijama makruhatun fi haqqi man kana yad'uf biha. Bekam itu hukumnya makruh pada kondisi orang yang lemah kalau dia berbekam. Wa tasdadul karaha idza kana dha'fu yablughu ila haddin yakunu sababan lil iftar. Dan bekam tersebut semakin parah makruhnya kalau kelemahannya bisa ngantar kepada sebab untuk batalkan puasa. Intinya bekam hukumnya makruh kalau lemah. Gara-gara bekam badannya lemas, maka makruh. Tapi kalau semakin parah bekamnya, lemahnya, maka makruhnya semakin besar lagi. Wala tukrahu fi haqqi man kana la yadhafu biha. Namun tidak dimakruhkan bekam tersebut pada kondisi orang yang tidak merasa lemah. Wa ala kulli halin, dan mau gimana pun kondisinya, tajannubul hijama lis-shaim aula. Orang yang berpuasa tersebut menjauhi bekam itu jauh lebih utama. Jelas? Wa qad dzakara Ibnu Rushdin fil bidayah, Ibnu Rushd menyebutkan dalam bidayatul mujtahid, anna Malikan wa Tsawri yaqulani makruhatun la mufattiratun. Ya, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bekam itu makruh namun la mufattirah, tidak membatalkan. Jelas ya? Kemudian hukmul fasdi wa tashriyat wa sahbid dam al-katsir min al-badan. Hukum fasd al-fasd ya, wa tashriyat itu dijelaskan. Awalan makna al-fasd wa tashriyat. Al-fasdu qat'ul arq, qat'ul irqi, memotong urat. Wa tashriyat syaqqul arq,
Syakku al-irqi, membelah. Ya. Fa in syaqaqtahu tulan fahuwa syart. Wa in syaqaqtahu ardan fahuwa fasd. Jadi kalau misalkan ada dilintangkan kayak gini, ya, itu namanya fasad. Kalau dia gini sobekannya, itu namanya syarat. Amma hukmul mas'alah, itu cuman itu istilah saja ya. Mau bilang fasad atau syarat, itu cuman cara nyobeknya saja. Itu menunjukkan bahasa Arab itu suatu kaidah dalam bahasa Arab. Ya, mungkin orang Indonesia pasti bilangnya ya, mau disobek pokoknya istilahnya Indonesia, istilah Arab itu beda. Makanya dalam bahasa Arab itu satu lafadz dalam Al-Quran itu beda maknanya. Julus sama qa'ada saja beda. Amma hukmul mas'alah fahiya tabi'atun lil ihtijam fi shaum. Adapun hukum dalam masalah ini dia ngikut masalah bekam. Fa in qulna al-ihtijam lis-shaim jaizun fakadzalika huna jaizun. Kalau bekam itu boleh, maka di sini juga al-fasdu boleh. Li'anna al-kul ikhraju damin minal jism, karena masing-masingnya mengeluarkan darah di badan. Wa in qulna at-tarku aulah, ya, fahuwa huna kadzalika aidan. Kalau kita katakan meninggalkan bekam itu lebih afdol, maka kita katakan al-fasdu juga lebih afdol ditinggalkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yuftiru bil hijamah wal fasad wa nahwihima. Ibnu Taimiyah mengatakan batal, ya, puasa dengan sebab bekam dan al-fasdu. Wa dzalika li anna al-ma'na al-mawjud fil hijama mawjudun fil fasad syar'an wa tab'an. Kata Ibnu Taimiyah, karena makna yang ada pada hijama juga ada pada al-fasad secara syar'i dan tab'an, secara tabiat. Fa anta tara anna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ja'ala al-fasad wa nahwahu tabi'an lil hijamah li'annahu yara anna al-hijamah tuftir. Engkau lihat di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjadikan al-fasdu ngikut ke hijamah. Kenapa? Karena beliau memandang hijamah itu membatalkan puasa, sehingga al-fasdu juga membatalkan puasa. Wa qala an-Nawawi qala ashabuna wal fasdu kal hijamah. Kata Imam An-Nawawi, al-fasdu juga sama seperti hijamah. Jadi kalau antum ditanya apa hukum bekam, ada khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana hukumnya al-fasdu sebagaimana bekam? Ya. Kalau al-fasdu, maka kalau di Indonesia biasanya al-fasdu di mana? Di urat-urat itu kan, tusuk pakai jarum kan? Sama seperti itu ya. Kalau seandainya bekam batal, maka al-fasdu batal. Kalau bekam tidak batal, maka al-fasdu juga tidak batal. Intinya kembali ke akar permasalahan bekam di situ. Jelas ya? Kemudian sahbud dam minas shaim hal yufattir. Sahbud dam, ngambil darah dari orang yang berpuasa, apakah membatalkan puasanya? Qala Syekh Ibnu Utsaimin, idza kana ad-dam katsiran yu'athiru 'alaihi kama tu'athiru 'ala al-hijama fa innahu yuftir. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau darah yang diambil tersebut banyak sehingga menyebabkan pengaruh pada dia sebagaimana berpengaruhnya bekam, maka batal puasanya. Wa binahwi hadza ajabat al-lajnah ad-daimah. Demikian juga jawaban seperti ini jawaban al-lajnah ad-daimah. As-shawab anna hadhil mas'alah hukmul hijamah lis-shaim. Yang tepat, yang benar, masalah seperti ini hukumnya seperti hukum hijamah. Wa qad taqaddama annaha la tuftir fa kadza huna wa tarku aula. Namun kata penulis buku ini, ya, kesimpulannya sama seperti bekam. Ya, bekam tidak membatalkan puasa, namun yang lebih afdal tidak usah dulu. Yang istilahnya apa? Donor darah. Nantilah donor darah itu ya. Seperti itu. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, berkata Syekh Ibnu Utsaimin, wa amad dam al-yasir kaddam alladhi yu'khadhu lil fahsi. Adapun darah yang sedikit yang tujuannya diambil untuk al-fahs. Al-fahs itu penelitian, pengecekan.
ini golongan darah apa, atau cek darah. Aw alladzi yakunu biqal'i dhars, atau seperti orang yang ketika cabut gigi, ausin au bibet tijurhin wa ma asbaha dzalik. Ya. Darah-darah yang mungkin diambil di ujung kuku untuk pengecekan darah, atau mungkin gigi gusinya berdarah, atau ada luka gitu loh. Dan yang semisalnya darah-darah yang sedikit ya. Fa innahu la yu'athiru qawlan wahidan. Kalau itu tidak masalah, ya. Tidak ada masalah, tidak mempengaruhi karena sedikit. Wa ma alimna ahadan qala bi ta'thirihi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak ada seorang pun yang kami kenal di kalangan para ulama yang mengatakan darah yang sedikit tersebut bisa mempengaruhi puasa. Lakin ad-dam al-kharij min ad-darsi aw sin la yubtala. Akan tetapi darah yang keluar dari gusi atau dari gigi tadi tidak diperbolehkan untuk ditelan. Li'annahu idza bala'ahu aftarah. Karena kalau darah yang keluar dari gusi tersebut ditelan, maka puasanya batal. Min ajli annahu syariba daman la min ajli annahu kharaja minhu dam. Dia batal karena dia minum darah, bukan karena dia keluar darinya darah. Jelas, wadih. Intinya kalau gusi antum berdarah ya antum bersihkan, jangan antum telan. Kemudian as-shaim idza kharaja minhu damu jurhin aw ri'af aw dami istihadatin. Darah yang keluar karena luka atau mimisan atau istihadah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amma khurujud dam alladhi la yumkin al-ihtirazu minhu kadamil istihadah wal juru' walladhi yur'if wa nahwihi fala yufattir. Kata Ibnu Taimiyah, adapun darah yang keluar yang tidak mungkin untuk dihindari seperti darah istihadah, darah luka atau mimisan, maka itu tidak membatalkan puasa. Baqiya law ta'ammada ar-ra'af bi an ar'afa nafsahu hatta kharaja ad-dam min anfi yakhif ra'sahu. Kalau seandainya dia menyengaja untuk menimbulkan mimisan supaya darah keluar dari hidungnya, supaya palanya terasa ringan, fahal yuftir, apakah membatalkan puasa? Orang sengaja membuat dirinya untuk mimisan supaya ringan kepalanya. Sawwaba Syekh Ibnu Utsaimin annahu yuftir bidzalik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, batal puasanya, batal. Kalau menyengaja untuk mimisan itu batal. Kenapa? Wa dzakara anna hadza ma dhahaba ilaihi Ibnu Taimiyah li'annahu ma yarayani al-fitr bil hijamah. Dan Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan ini pendapat Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah menganggap puasa itu batal kalau dengan sebab bekam. Waswab annahu la yuftir. Intinya juga bermimisan dengan sengaja menyebabkan mimisan itu tidak membatalkan. Kama annahu la yuftir bil hijama kama taqaddam fakadzahuna wallahu alam. Sebagaimana puasa tidak batal dengan sebab bekam, maka demikian juga di sini. Ya, mimisan tidak menyebabkan batalnya puasa. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.